Shalom, jemaat yang kasih dalam Tuhan. Bersyukur hari ini firman Tuhan boleh menyapa setiap kita melalui suara pengembalaan dari hamba-hamba Tuhan GKY Karawaci. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, doa saya dan harapan saya kiranya kita tetap setia di dalam iman kita kepada Tuhan. Hari ini suara pengembalaan saya akan mengambil dari Yunus pasal yang kedua ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya, dari dalam perut ikan itu. Jemaat kasih dalam Tuhan, kita tahu bagaimana Yunus bin Amittai disuruh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Dia bergerak, dia pergi, dia berjalan. Tetapi perginya, berjalannya, bergeraknya Yunus bukan ke tempat yang Tuhan perintahkan untuk dia lakukan, yaitu Niniwe. Tetapi dia bergerak, berjalan, yaitu pergi ke Tarsis. Dia berjalan ke sana dan dia menuju ke Tarsis. Tetapi apa yang terjadi? Firman Tuhan di dalam Yunus pasal yang pertama yang ketiga dikatakan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dia bersiap melarikan diri dari hadapan Tuhan. Ini adalah sesuatu berita yang sangat miris, bukan? Seorang yang mendengar firman Tuhan, seorang yang tahu kebenaran Tuhan, seorang yang begitu jelas diperintah Tuhan, tetapi seorang yang sama yang berupaya lari dari hadapan Tuhan, dan dia tidak mau mentaati perintah Tuhan. Lalu apa yang terjadi pada Yunus di tengah-tengah situasi itu? Alkitab berkata bagaimana ketika dia naik di dalam kapal itu dan di tengah-tengah ombak, di tengah-tengah laut itu ombak begitu bergelora, dan orang-orang di dalam kapal itu bertanya, kenapa situasi ini terjadi? Siapa yang melakukan perkara ini sehingga kita mengalami situasi yang tidak menyenangkan ini? Kemudian kita bisa melihat bahwa Yunus berkata, sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Dia tahu tentang Tuhan, dia tahu tentang Allah yang empunya langit, yang memiliki langit, yang memiliki segala alam semesta. Dia tahu tentang Allah yang telah menjadikan lautan dan daratan. Dia punya pengetahuan itu, saya yakin. Karena Alkitab berkata dia tahu. Tetapi ironisnya adalah Yunus yang sama berkata, aku takut akan Tuhan. Benarkah Yunus takut akan Tuhan? Kalau dia takut akan Tuhan, kalau Tuhan suruh dia ke Niniwe, dia pasti pergi ke Niniwe. Sekalipun seberapa bencinya dia kepada orang-orang Niniwe, seberapa dia sakit hatinya kepada orang-orang Niniwe, pasti dia, kalau dia takut akan Tuhan, dia pasti pergi ke situ. Terima kasih dalam Tuhan, takut akan Tuhan harus berjalan seiringan dengan sebuah tindakan karena kita takut akan Tuhan. Bukan sekedar karena kita tahu bahwa kita takut akan Tuhan, tetapi tidak ada tindakan. Kemudian yang kedua adalah ketika kita melihat akan hal ini, maka Alkitab berkata bahwa berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya, dari dalam perut ikan itu. Yunus ketika dibuang ke dalam lautan, Alkitab berkata Tuhan menyuruh ikan besar untuk menelan Yunus. Apa yang dia lakukan di dalam perut ikan itu? Alkitab berkata Yunus berdoa kepada Tuhan. Ini adalah sebuah tindakan yang luar biasa. Di tengah-tengah situasi yang amis dalam perut ikan, yang begitu oksigen yang terbatas di dalam perut ikan, di tengah-tengah mungkin kesadaran yang tidak penuh yang dialami oleh Yunus, tetapi Alkitab berkata, berdoalah Yunus kepada Tuhan. Terima kasih dalam Tuhan, di tengah-tengah segala situasi, di tengah-tengah segala pelanggaran, di tengah-tengah segala pemberontakan, di tengah-tengah segala hal yang kita alami, maka kita kembali diingatkan tentang sebuah esensi, yaitu esensi relasi.
dengan Sang Pencipta itu. Esensi relasi di tengah-tengah situasi kita yang tidak baik. Esensi relasi di tengah-tengah sikap kita yang memberontak. Itulah esensi relasi. Ketika kita menyadari akan hal ini, maka seberapa relasi kita di tengah-tengah situasi yang tidak menentu sekarang, seberapa relasi kita dipulihkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Biarlah kita terus membangun relasi pribadi kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.